Shalom saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan minggu kemarin, yaitu human relationship. Kalau kemarin kita membahas mengenai honor your parents, dan hari ini kita akan membahas mengenai love each other atau mengasihi sesama. Mengapa ini penting? Karena ini adalah termasuk dari 10 perintah Allah yang sudah diberikan Allah kepada Musa di atas gunung Sinai. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai love each other atau mengasihi sesamamu. Kita buka kitab kita sama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hari ini kita belajar mengenai 4 hukum Taurat di dalam tema love each other. Mengapa saya membahas tentang love each other? Terkadang seringkali kita melupakan apa yang perlu kita lakukan. Kita harus mengingat bahwa Yesus memberikan perintah yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan hari ini kita belajar bahwa Allah memberikan perintahnya kepada bangsa Israel agar bangsa Israel hidup dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan bahas satu-satu mengenai 4 perintah Tuhan yang sudah diberikan ini. Kita akan membahas yang pertama, yaitu jangan membunuh. Apa itu jangan membunuh? Jangan membunuh bukan berarti kita membunuh secara fisik. Ingat teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa membunuh ini bukan hanya soal fisik. Tetapi membunuh ini bersifat karakter, bersifat hati seseorang. Makanya, setiap orang yang membenci sesamanya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam kebencian tersebut menimbulkan sakit hati, menimbulkan kepahitan, menimbulkan kekecewaan yang membuat dirinya terbunuh karakternya. Dan hari ini saya ingatkan bahwa satu perintah Tuhan ini penting untuk kita lihat, perlu untuk kita perhatikan. Karena selain hanya dengan membenci, amarah pun yang berlebihan itu juga membuat atau menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Dan itu jadi salah satu aspek dalam membunuh. Makanya Allah memberikan perintah ini kepada setiap kehidupan kita agar kita jangan membunuh. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, yaitu jangan berzina. Nah, ini yang sering kita bahas, sering kita bicarakan karena berzina seringkali dianggap wajar. Dan hari ini, teman-teman, saya mengingatkan bahwa kita tidak boleh berzina. Karena berzina itu melawan kesucian. Berzina melawan kekudusan Tuhan. Yang berarti ketika kita berzina, kita sedang melawan hukum Tuhan. Kenapa? Karena kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang sudah dipenuhi oleh kekudusan daripada Tuhan, ketika kita melakukan perzinahan, kita sama saja sedang mengotori kehidupan kita. Selanjutnya, jangan mencuri. Siapa yang masih suka mencuri? Jawab dalam hati kalian masing-masing. Kalau kalian masih suka mencuri, saya mengajak teman-teman, yuk kita sadar bahwa mencuri itu tidak boleh. Mencuri itu suatu hal yang dilarang Tuhan. Karena itu bukan hak milik kita, tapi itu hak milik orang lain. Maka dari itu, jangan mencuri teman-teman. Dan yang terakhir, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini yang seringkali kita lakukan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya bersaksi dusta? Maksud dari bersaksi dusta ini adalah ketika kita memfitnah orang, ketika kita membuli seseorang, ketika kita mengatakan seseorang tidak sesuai dengan faktanya. Itu yang membuat kita melawan perintah Tuhan. Makanya Tuhan memberikan perintah ini.
Di perintah yang ke-9 yang dikatakan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Berarti ketika kita sedang bersaksi dusta, kita sedang melawan Tuhan. Kita sedang melawan kehendak Tuhan, kita sedang tidak mengikuti kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar teman-teman bahwa 4 hukum Taurat ini di dalam satu pembahasan, yaitu love each other atau mengasihi sesama. Kita belajar bahwa ketika kita mengasihi sesama, ada berkat tersendiri di dalam setiap kehidupan kita. Makanya hari ini teman-teman, kita mulai belajar. Saya mau mengajak teman-teman dan saudara-saudara kalian, yuk kita mulai mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama itu suatu upah yang cukup untuk setiap kehidupan kita. Ketika kita bisa mengasihi sesama, berarti kita mengerti bahwa karya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama. Sampai ketemu di pembahasan terakhir di minggu depan mengenai human relationship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.